Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, silakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, untuk siswa yang merasa terpanggil, tolong untuk angkat tangan. Baik, terima kasih. Nah, pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia, di mana sebelumnya kita mempelajari tentang organisasi bentukan Jepang baik di bidang militer maupun semi militer. Nah, untuk akhir pendudukan Jepang ini Ibu akan mengawali dengan bagaimana sih akhir dari pendudukan Jepang ini, mengapa Jepang bisa menyerah kepada sekutu. Nah, Jepang pada saat itu mulai mengalami kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya atau bagian dari Perang Dunia II pada sekitar pertengahan tahun ke-1944 ya. Nah, pada saat itu pihak sekutu seperti pihak Inggris, Amerika Serikat, dan Australia yang tergabung dalam blok sekutu menyerang Jepang di wilayah-wilayah kekuasaannya dan berbagai penjuru. Nah, wilayah Indonesia juga mulai mengalami penyerangan pada saat itu di berbagai wilayah, contohnya di Balikpapan, di Tarakan, dan juga di Morotai. Nah, situasi Jepang yang semakin memburuk tersebut membuat Kabinet Tojo jatuh sehingga digantikan oleh Jenderal Koiso. Nah, pada tanggal 7 September 1944, Koiso mengumumkan untuk memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia agar dapat memperoleh dukungan dari Indonesia. Selain itu, dengan mengatakan bahwa ia akan menjanjikan sebuah kemerdekaan Indonesia, juga melakukan perizinan untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, agar realisasi dari janji kemerdekaan ini terrealisasi, maka Koiso ini di bawah pimpinan dari Harada, salah satu jenderal Jepang yang ada di Jawa, merencanakan sebuah organisasi BPUPKI untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, secara resmi BPUPKI ini kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945, di mana tugas BPUPKI ini untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan berbagai peristiwa atau hal yang menyangkut negara Indonesia mereka. Nah, ketua dari BPUPKI ini adalah Rajiman Weddiodiningrat, dan wakilnya ada dari Jepang yaitu Ichiban Seo dan juga ada Suroso. Nah, selama beberapa bulan, yang hanya beberapa bulan tersebut, BPUPKI melakukan 2 sidang resmi dan juga 1 sidang tidak resmi. Nah, sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan untuk sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada sidang pertama BPUPKI ini berlangsung di Gedung Choesangin. Nah, Gedung Choesangin ini dulunya adalah yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila yang ada di Jakarta. Nah, untuk sidang pertama ini membahas mengenai dasar negara. Nah, ada 12 anggota yang mengusulkan dasar negara pada saat itu. Salah satunya pada hari pertama sidang pertama, yaitu ada Muhammad Yamin dengan 5 asas dasar negaranya. Dan juga untuk hari kedua pada masih tetap sidang pertama, ada Supomo juga mengutarakan usulan dasar negaranya. Dan hari terakhir tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno juga mengusulkan sebuah dasar negara yang sehingga kita kenal dengan sekarang 1 Juni ini hari Pancasila sampai dengan sekarang. Nah, karena berbagai usulan-usulan tersebut,
yang tidak mencapai pada titik temunya, sehingga pada saat itu dibentuklah panitia kecil yang diberi nama dengan panitia 9. Nah, anggota dari panitia 9 ini seperti namanya ada 9 nama. Kemudian untuk hasil dari sidang tidak resmi yang dilakukan oleh panitia 9 ini adalah menghasilkan Piagam Jakarta. Dengan menghasilkan atau Jakarta Charter, isinya seperti Pancasila sekarang, tapi yang membedakan hanya pada sila pertama saja. Yang sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau untuk pada saat itu sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sidang kedua ini menghasilkan sebuah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kekalahan terus muncul atau berlangsung mencapai puncaknya pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 1945. Di mana pada saat itu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Nah, awalnya kenapa mereka membom Jepang pada saat itu? Karena pada saat itu untuk mengakhiri sebuah perang dunia kedua, Amerika Serikat membentuk sebuah konferensi yang dinamakan dengan Konferensi Potsdam yang berisi agar Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akan tetapi Jepang menolak hal tersebut sehingga Amerika Serikat membom atom wilayah kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, kota ini adalah pusat dari militer dan kapal selam di Jepang pada saat itu. Nah, sehingga pada saat itu ada jenderal yang bernama Hisaishi Terauchi selaku dari Panglima Militer tertinggi. Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang memutuskan akan memberikan kemerdekaannya pada Indonesia dengan memberikan izin untuk dibentuk badan baru bernama PPKI. Nah, PPKI muncul ketika Terauchi pada saat itu mengundang Soekarno, Hatta, dan juga Rajiman ke Vietnam atau tepatnya di Dalat. Nah, mereka mengadakan sebuah rapat di mana berisi bahwa Terauchi akan memberikan janji kemerdekaannya secara benar-benar real ya, yang tadinya hanya sebuah janji tapi sekarang akan direalisasikan, kata Terauchi. Sehingga selain itu juga dibentuk sebuah badan diberi nama Badan PPKI untuk menyelenggarakan sebuah proklamasi kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, PPKI ini secara resmi dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari ketua PPKI. Tujuan dibentuknya PPKI ini adalah untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI sebelumnya, yang pada saat itu BPUPKI itu sudah dibubarkan ya pada tanggal 7 Agustus. Nah, PPKI ini ditugaskan untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dan undang-undang, dan juga menyusun tata kenegaraan Indonesia nanti setelah nantinya Indonesia akan merdeka. Setelah peresmian PPKI ini, Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, kabar Jepang menyerah tanpa syarat ini lebih diketahui dulu oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir pada saat itu mendengar dari radio luar negeri pada saat itu yang dinamakan dengan radio BBC ya pada saat itu. Nah, sehingga Sultan Syahrir menyampaikan hal tersebut kepada golongan muda. Nah, nantinya akan menimbulkan sebuah perbedaan pendapat antara golongan muda dan juga golongan tua. Nah, ada yang tahu sebuah peristiwa yang dihasilkan dari perbedaan pendapat tersebut? Ya, betul, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, untuk peristiwa Rengas Dengklok, Ibu akan menyampaikan secara lebih mendalam untuk minggu depan ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dulu mengenai PPKI dulu. Nah, untuk PPKI sendiri
menghasilkan 3 kali sidang dengan 3 hasil, dengan masing-masing sidang memiliki hasilnya. Untuk sidang pertama PPKI ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus, jadi setelah kemerdekaan Indonesia. Kenapa pada tanggal 13 Agustus? Nah, kenapa? Karena tadinya kan mau dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus, tapi karena ada peristiwa Rengas Dengklok, maka sidang pertama dilaksanakan setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, hasil dari sidang pertama ini adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Nah, selain itu dihasilkan juga revisi dari Piagam Jakarta yang pada saat itu kan tadi telah Ibu sampaikan untuk sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang dikenal sampai dengan sekarang, Pancasila sekarang. Dan akhirnya ditetapkan sebagai sila pertama. Nah, untuk hasil sidang pertama lainnya juga adalah dipilihnya presiden dan juga wakil presiden pada saat itu. Nah, presiden itu pada saat itu yang pertama pastinya ada Insinyur Soekarno, kemudian wakilnya ada Muhammad Hatta. Usulan dari diangkatnya Soekarno dan Hatta ini diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata yang kemudian disetujui juga oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang pertama didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Nah, sidang pertama juga memutuskan pembentukan sebuah Komite Nasional Indonesia yang memiliki fungsi sebagai untuk membantu tugas-tugas presiden dan wakil presiden sebelum nanti dibentuknya akan ada MPR dan juga DPR. Kemudian untuk hasil dari sidang kedua PPKI ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus yang berisi pembagian wilayah yang terdiri dari 8 provinsi pada saat itu. Kemudian juga membentuk Komite Nasional dengan menetapkan 12 departemen dan juga menteri. Untuk sidang ketiga PPKI ini dihasilkan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berisi membentuk Partai Nasional Indonesia, terus pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat dan juga TNI. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya atau masih belum paham materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya? Baik, karena udah paham semuanya, Ibu akan memberikan sebuah kuis ya, yang berbentuk games. Nanti kalian coba untuk menjawab games tersebut. Nanti di akhir bakal Ibu kasih sebuah awards untuk 3 peringkat tertinggi. Untuk link gamesnya Ibu akan kirimkan ke ketua kelas. Terima kasih. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Apakah ada pertanyaan atau masih sulit untuk memahami pembelajaran hari ini? Alhamdulillah tidak ada ya. Nah, sekarang ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini? Baik, silakan. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai peristiwa Rengas Dengklok secara lebih mendalam ya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.